Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aplikasi PCK pada pembelajaran materi pesawat sederhana. Anggota kelompok Nila Falihatur Rafi'ah NIM 50, Rizka Wijayanti NIM 51, Feriana Dianha NIM 52, Ahna Himawati NIM 53, dan Rena Dwi Rahmasari NIM 54. Kami mengambil kompetensi dasar 1.3 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.3 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang terdiri dari toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.3 yaitu menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Wijayanti. Indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menjelaskan pengertian usaha. 3.3.2 mengkategorikan usaha yang dilakukan oleh beberapa buah gaya. 3.3.3 menjelaskan pengertian daya. 3.3.4 menentukan besaran daya yang dipakai dengan menggunakan rumus daya. 3.3.5 mendemonstrasikan jenis pesawat sederhana yang terdapat di sekitar peserta didik. 3.3.6 menganalisis kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 3.3.7 menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. 4.3.1 menyajikan hasil analisis melalui presentasi terkait karakteristik pesawat sederhana. 4.3.2 mendemonstrasikan hasil analisis tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana melalui simulasi di depan kelas. Kemudian, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran kooperatif, peserta didik diharapkan mampu 3.3.1 menjelaskan pengertian usaha dengan rasa percaya diri. 3.3.2 mengkategorikan usaha yang dilakukan oleh beberapa buah gaya dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.3.3 menjelaskan pengertian daya dengan rasa percaya diri. 3.3.4 menentukan besaran daya yang dipakai dengan menggunakan rumus daya dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.3.5 mendemonstrasikan jenis pesawat sederhana yang terdapat di sekitar peserta didik dengan rasa percaya diri. 3.3.6 menganalisis kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa ingin tahu. 3.3.7 menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia dengan rasa percaya diri. 4.3.1 menyajikan hasil analisis melalui presentasi terkait karakteristik pesawat sederhana dengan rasa percaya diri. 4.3.2 mendemonstrasikan hasil analisis tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dengan rasa percaya diri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rena Dwi Rahmasari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang ada pada pesawat sederhana. Bab yang pertama yaitu ada kerja atau usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha atau W besar ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda, F besar, dan besar perpindahannya, delta S. Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut. W besar sama dengan F besar kali delta S. W yaitu usaha dengan satuan Joule, F besar gaya dengan satuan Newton, delta S perpindahan dengan satuan meter. Usaha dapat bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan tepat. Besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu disebut dengan energi atau daya atau P besar,
Daya secara matematis dituliskan sebagai berikut. P besar sama dengan W besar per T kecil. P atau daya dengan satuan watt, W besar usaha dengan satuan joule, dan T kecil waktu dengan satuan second. Bab yang kedua yaitu ada jenis pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu untuk membantu melakukan aktivitas tersebut. Berikut ini akan disebutkan beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitar kita, yaitu ada pengungkit. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras, yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda, seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam. Nah, pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contohnya seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu ada katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol, yakni ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Lalu ada katrol bebas yang berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Lalu ada katrol majemuk yang merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Lalu ada bidang miring. Bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring mampu untuk mengubah gaya dan jarak. Misalkan ketika memindahkan objek ke tempat yang lebih tinggi. Ketika memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Contoh dari bidang miring selain tangga adalah sekrup dan pisau. Lalu ada jenis pesawat sederhana yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar, sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Lalu materi yang ketiga ada prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari, prinsip kerja pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat kita melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersamaan. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Nah, di samping kanan ini sudah saya lampirkan gambar yang menggambarkan tentang pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Veriana Dinhak. Selanjutnya yaitu menentukan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Nah, di sini kelompok kami menggunakan model kooperatif STAD. Kooperatif STAD atau Student Team Achievement Division menurut Robert, peserta didik dibagi menjadi tim. Setiap tim terdiri dari 4-5 peserta didik yang berbeda pada tingkat kemampuannya, jenis kelamin, dan latar belakang etnis atau rasnya. Kemudian komponen utama dalam kooperatif STAD ini ada 5. Yang pertama yaitu presentasi kelas. Di sini presentasi dapat dilakukan guru saat menyampaikan materi dan dapat dilakukan peserta didik setelah melakukan diskusi. Kemudian yang kedua yaitu tim. Setiap tim terdiri dari 4-5 peserta didik yang dibagi secara heterogen. Nah, pembagian ini dilakukan oleh guru. Yang ketiga yaitu kuis. Kuis ini dikerjakan secara individual. Dan yang keempat yaitu skor. Dan yang kelima yaitu rekognisi tim. Rekognisi tim ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada tim yang menang atau mendapatkan skor tertinggi dalam kuis. Nah,
Selanjutnya yaitu model pembelajaran STAD ini didesain untuk meningkatkan kerjasama dan antar peserta didik. Setelah itu, sistem sosial antar peserta didik yang dibangun pada model pembelajaran kooperatif STAD ini yaitu kebersamaan dan saling menghargai orang lain. Peserta didik harus duduk bersama, berdiskusi untuk memahami materi tentang pesawat sederhana dan bertanggung jawab atas kelompoknya serta individu masing-masing. Efek pembelajaran STAD ini adalah tercapainya kompetensi yang telah ditentukan guru dalam bentuk tujuan pembelajaran dari skor kuis. Nah, guru melakukan STAD ini selain dalam ranah kognitif bentuk kuis, juga ranah afektif bentuk skala dan tujuan psikomotorik, yaitu dalam dapat dideteksi. Kemudian efek pengiring dari STAD ini adalah sifat saling menghargai orang lain, memiliki kerjasama yang baik, dan tanggung jawab pada kelompok serta individu masing-masing. Kemudian yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Di sini kita menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat berpikir secara kritis, ilmiah, dan analitis, dan dapat dilakukan dengan mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan. Yang ketiga yaitu strategi kooperatif. Strategi kooperatif ini suatu strategi yang dapat meningkatkan pencapaian akademik dan sikap sosial antar peserta didik melalui kerjasama tim. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Kita menggunakan metode demonstrasi, diskusi, dan presentasi. Nah, di sini demonstrasi yaitu cara pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi. Kemudian diskusi. Di sini diskusi dilakukan setiap tim. Kemudian presentasi dilakukan oleh guru maupun peserta didik. Pada guru yaitu dalam menyampaikan materi, dan pada peserta didik yaitu setelah melakukan diskusi tadi. Selanjutnya yaitu media, alat, bahan, dan sumber belajar. Di sini kelompok kami menggunakan media LCD, laptop, LKPD yaitu lembar kegiatan peserta didik, PowerPoint materi tentang pesawat sederhana, dan video tentang pesawat sederhana. Alat dan bahan yaitu kita menggunakan ATK dan buku. Sumber belajar yaitu menggunakan buku sekolah elektronik dengan berbagai pengarang yang telah ditentukan sesuai dengan materi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, pada sintak operatif STAD ini, yaitu pendahuluan. Guru memberi salam dan berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberikan persepsi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang pesawat sederhana? Apa saja pesawat sederhana itu? Kemudian yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, pembagian kelompok. Di sini, guru memberikan gambaran umum melalui video tentang materi pesawat sederhana. Kemudian, guru membagi tim. Pada pembagian tim ini, kelompok harus heterogen, yaitu dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Di sini, pembagian kelompok, guru yang harus membagikan kelompok. Selanjutnya, yaitu perencanaan kooperatif STAD. Nah, guru melaksanakan pretest pada peserta didik sesuai dengan materi pesawat sederhana yang telah dijelaskan secara umum. Kemudian, guru melakukan penskoran. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Implementasi, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok yang telah ditentukan oleh guru tentang pertanyaan yang tersedia di lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Kemudian, analisis dan sintesis, peserta didik mengumpulkan jawaban atas pertanyaan yang sudah didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Peserta didik menulis jawaban yang sudah didapat di lembar kegiatan peserta didik yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya itu penyajian dan hasil akhir. Setelah melakukan diskusi, peserta didik melakukan presentasi hasil diskusi di depan kelas. Yang terakhir yaitu evaluasi. Guru memberikan klarifikasi kesimpulan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan post-test tentang materi pesawat sederhana. Kemudian peserta didik mengerjakan post-test tersebut secara individual, dan guru mengakumulasikan skor menjadi skor kelompok.
Guru mengumumkan skor tertinggi atau kelompok untuk materi pesawat sederhana dan memberikan penghargaan. Pertemuan 2. Yang pertama yaitu pendahuluan. Guru memberi salam dan berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, membagi kelompok. Guru membagi tim atau kelompok. Pada pembagian kelompok harus heterogen dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Dan pada saat ini guru yang harus membagi kelompok. Kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kemudian penerapan metode demonstrasi. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik mengenai pesawat sederhana. Guru memberikan gambaran pesawat sederhana melalui media atau alat peraga. Penggunaan metode demonstrasi ini karena metode tersebut metode mengajar yang menggunakan alat peraga atau memperagakan barang yang bertujuan untuk menjelaskan lebih detail kepada peserta didik. Kemudian implementasi, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru tentang pertanyaan yang sudah tersedia pada lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Analisis dan sintesis, peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan kelompok yang sudah didiskusikan dengan kelompok. Penyajian hasil akhir, peserta didik mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh. Evaluasi, guru memberikan kesimpulan mengenai materi pesawat sederhana. Guru memberikan nilai tambahan kepada siswa atau peserta didik yang mampu menjawab kuis yang diberikan oleh guru. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Pertemuan 3, pendahuluan, guru memberi salam dan berdoa bersama. Guru mengecek kehadiran peserta didik, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian membagi kelompok. Guru memberikan gambaran umum melalui video tentang gaya dan usaha. Guru membagi tim atau kelompok. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok dan kelompok dibagi oleh guru. Kemudian perencanaan kooperatif. Guru memberikan pertanyaan kepada kelompok mengenai materi gaya dan usaha. Kemudian, peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan pertanyaan. Implementasi, peserta didik mendiskusikan dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh guru tentang pertanyaan yang sudah tersedia pada lembar kegiatan peserta didik yang diberikan oleh guru. Analisis dan sintesis. Peserta didik mengumpulkan lembar jawab pertanyaan yang sudah diberikan. Penyajian hasil akhir, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi materi, gaya dan usaha. Evaluasi, guru memberikan kesimpulan mengenai materi, gaya dan usaha. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa. Sekian penampilan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.